Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, tuan-tuan dan puan-puan semua, Bapak Ibu semuanya, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan yang lalu terakhir kita sudah membahas tentang fiil sulasi mujarrad yang terbagi ke dalam 4 rumpun. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya. Terbagi dalam 4 rumpun. Masing-masing rumpun terdiri dari 3 wazan. Sehingga kalau ditanya ada berapa rumpun fiil sulasi mujarrad, jawabannya berapa Bapak Ibu? 4 rumpun. 4. Ada 4 rumpun. Terus ditanya lagi, berapakah semua wazan fiil sulasi mujarrad? Ada berapa semuanya? 12. 12 itu dibagi ke dalam 4 rumpun, masing-masing rumpun terdiri dari berapa wazan? 3 wazan. 3 wazan. Nah, semua fiil yang terdiri dari 3 huruf yang disebut dengan sulasi, huruf-hurufnya memiliki nama, punya panggilan, punya sebutan. Huruf yang pertama disebut dengan apa? Fa'il. Semua huruf dalam fiil sulasi mujarrad, semua hurufnya yang 3 itu memiliki nama panggilan. Yang pertama disebut dengan fa'il, yang kedua disebut dengan ain fi'il, yang ketiga disebut dengan lam fi'li atau lam fi'il. Kalau bahasa Arabnya lamul fi'li, terus diterjemahkan ke dalam bahasa kita menjadi lam fi'il. Seperti itu. Yang pertama fa fi'il, yang kedua ain fi'il, yang ketiga lam fi'il. Nah, semua yang kita bahas kemarin tentang pembagian fi'il ke dalam 4 rumpun dan 12 wazan, itu adalah fi'il-fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang disebut dengan fi'il sulasi. Sulasi. Sedangkan fi'il rubai belum kita jelaskan. Fi'il rubai akan kita jelaskan setelah ini. Jadi tentang 4 rumpun dan 12 wazan, itu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang disebut dengan sulasi. Dan fi'il sulasi yang kita bahas itu semuanya adalah fi'il yang huruf-hurufnya asli, tidak ada tambahan. Kalau fi'il semua hurufnya asli disebut dengan fi'il apa Bapak Ibu? Mujarrad. Jadi yang kemarin kita bahas 4 rumpun, 12 wazan, itu adalah fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf dan semua hurufnya adalah asli. Baik. Berikutnya, kita tahu fi'il sulasi mujarrad terbagi 4 rumpun. Nah, pertanyaannya, apa karakteristik fi'il yang termasuk dalam rumpun pertama? Apa coba kemarin? Semua fi'ilnya ada bukan daripada tasydid dan juga bukan daripada huruf ilah. Nah, bagus. Pengertian atau definisi fi'il rumpun 1 adalah fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya bukan sabdu atau bukan tasydid dan juga bukan huruf ilat. Bukan sabdu dan bukan huruf ilat. 2. Bukan sabdu, bukan huruf ilat.
Bukan sabdu dan bukan huruf ilat itu adalah pada ain fi'il atau lam fi'ilnya. Bukan pada fa fi'il. Kalau fa fi'il boleh terbuat dari huruf ilat. Contohnya misalkan wa'ada. Wa'ada masuk rumpun berapa wa'ada? Rumpun satu. Rumpun 1. Meskipun huruf pertamanya ada wawu. Wawu huruf ilat. Mengapa wa'ada dimasukkan dalam rumpun 1? Karena huruf ilatnya ada pada huruf yang pertama, pada fa fi'il. Sedangkan pengertian dari rumpun 1 adalah fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya bukan huruf bertasydid atau bersabdu dan juga bukan huruf ilat. Nah, pengertian ini harus kita pegang dengan baik. Harus kita hafal untuk membedakan dari 3 rumpun sesudahnya. Baik, berikutnya. Apa pengertian fi'il rumpun 2? Rumpun 2 ain fi'ilnya yang Bertasydid. Nah, bagus. Fi'il rumpun 2 adalah semua fi'il yang ain fi'il atau huruf keduanya berupa huruf bertasydid. Huruf keduanya berupa huruf bertasydid atau bersyiddah atau bersabdu. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya, apa pengertian fi'il rumpun 3? Ain fi'ilnya dari alif. fi'ilnya ada huruf ilat. Bagus. Fi'il rumpun 3 adalah fi'il yang ain fi'ilnya, huruf kedua, terbuat dari huruf ilat atau alif. Huruf keduanya berupa alif. Dan alif adalah huruf ilat. Bagus. Nah, berikutnya yang terakhir. Apa pengertian fi'il rumpun keempat? Lamun fi'ilnya daripada huruf alif. Salah satu dari huruf ilat. Dan waw. Ya, Lam bagus. fiilnya terbuat dari alif. Ya, mumtaz. Fi'il rumpun 4 adalah fi'il yang lam fi'ilnya, huruf terakhir, terbuat dari salah satu dari huruf ilat, baik alif maupun ya. Alif bisa disebut alif atau boleh juga berasal dari wawu, karena alifnya memang berasal dari wawu. Nah, baik. Kita kembali ke rumpun pertama. Rumpun pertama terdiri dari berapa wazan? 3 wazan. 3 wazan. Ya wazan. Wazan pertama apa cirinya? Ain fi'ilnya Ain fi'ilnya dhammah. Mumtaz, selamat. Wazan kedua apa cirinya? Ain fi'ilnya berbaris fathah. Ain fi'ilnya berbaris fathah. Bagus. Wazan ketiga apa cirinya? Ain fi'ilnya berbaris Kasrah. Ain fi'ilnya kasroh. Mumtaz. Bagus. Berikutnya, rumpun 2 juga terdiri dari 3 wazan. Wazan 4, wazan 5, dan wazan 6. Wazan 4, apa cirinya yang membedakan dari wazan ke-5 dan wazan ke-6? huruf Ain fi'ilnya berharakat kasroh. Wazan keempat, Bertasydid. Huruf yang bertasydid semua bertasydid. di ya 4, 5, 6. semuanya Wazan bertasydid. 4, 5, dan 6, huruf keduanya semuanya bertasydid. Tasydid. Terus apa bedanya wazan keempat, ke-5, dan 6? Jika ditukar, jika dipecahkan hurufnya, ain fi'ilnya menjadi yang keempat menjadi fathah, yang kelima ain fi'ilnya menjadi kasroh, yang keenam ain fi'ilnya menjadi fathah juga. Ya, yang keempat dan keenam ketika dipecah huruf tasydidnya, maka huruf ain fi'ilnya fathah, madda, madada. Faro, wazan 6 juga fathah, faro, faroro. Sedangkan wazan kelima, ain fi'ilnya kasroh, malla, malila, wada, wadida. Nah, lalu apa perbedaan antara wazan 4 dan wazan 6? Apa bedanya wazan 4 dan wazan 6?
Ain fiilnya yang 4 itu dhamma, yang ke-6 kasroh. Wazan 4 itu ketika diubah atau ditukar ke fi'il mudhari, fa fi'ilnya menjadi dhammah, madda ya muddu. Ya kan? Ya. Ya, jadi yang membedakan wazan 4 dari wazan ke-6 adalah pada saat fi'il madhinya ditukar ke fi'il mudhari, maka fa fi'ilnya madda, contohnya berarti huruf mim, fa fi'ilnya menjadi dhammah, madda ya muddu, sobba ya subbu. Sedangkan wazan ke-6 ketika ditukar ke fi'il mudhari, fa fi'ilnya kasroh, farro ya firru, qalla ya qillu, azza ya izzu. Ya firru. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa perbedaan antara wazan 4 dan wazan 6 adalah pada saat ditukar dari madi ke fi'il mudhari, fa fi'ilnya kalau wazan 4 dhamma, kalau wazan 6 kasroh. Madda ya muddu itu wazan berapa? 4. 4. Azza ya izzu wazan berapa? Wazan 6. 6. Wazan 6. Gota ya gutu wazan berapa? 4. Wazan 4. Gota ya gutu wazan 4. Lalu bagaimana dengan wazan kelima? Wazan kelima pada saat ditukar ke fi'il mudhari, fa fi'ilnya fathah. Contohnya malla ya malu, wadda ya waddu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Perbedaan antara wazan 4, 5, dan 6, yakni bisa dilihat pada saat ditukar dari madi ke fi'il mudhari. Sedangkan fi'il madinya sama, kecuali kalau dipecah huruf tasdidnya menjadi 2 huruf. Begitu. Baik. Lalu kita juga tahu rumpun 3 juga terdiri dari 3 wazan. Contohnya koma, khofa, dan saro. Tiga-tiganya ain fiilnya terbuat dari alif. Pertanyaannya, wazan ke-7 alifnya berasal dari apa? Wow. Wawunya apa harokatnya? Fathah. Fathah. Jangan lupa harokat wawunya fathah. Jadi kalau ditanya wazan 7 itu alifnya berasal dari huruf apa? Sebut saja wa fathah, begitu. Waw fathah. Sedangkan wazan 8 huruf alifnya berasal dari apa? Waw kasroh. Waw kasroh atau wi. Khofa, khowifa. Dan wazan 9 saro alifnya berasal dari apa? Ya, fathah. Iya, berharokat Ya, fathah. Nah, sekarang coba Ibu perhatikan. Soma asalnya adalah Yasum. Sawama. Sawama. Nama asalnya adalah Nawam. Nawama. Nawima. Wazan 8. Toba asalnya adalah Khawifah. Oh ya. Toba. Toba. Towiba. Toyaba. Toyaba. Nah, Ibu pernah dengar kan kata toyib kan? Oh iya. Kan pakai ya. Toyib, pakai ya kan? Nah, Ya. jadi Ya. toba dari kata toyaba. Lalu kalau kata goba, asalnya apa? Goba. Ghoyiba. Goyaba. Masih bingung Ustaz. Macam mana nak Alimul identify Ustaz? Masih macam bingung. Alimul ghaibi wasyahadati. Al-ghaibi itu kan dari kata goba. Ghaibun, ghain, ya, dan ba. Berarti kalau kita menemukan kata goba alifnya dari ya. Ingat kata ghaibun. Lalu misalkan kata sofa. Sofa, coba Ibu tebak. Sofa itu alifnya berasal dari apa? Yasuf. Sawama. Sofa yasufu atau sofa yasifu? Apa aja?
Confused. Sofa Yasifu, Sayafa. Sofa Yasifu. Saya minta Sayafa. izin pakai ini. Pakai whiteboard. Ini coba Ibu tebak ya. Sofa. Silakan. Ibu tebak ini alifnya berasal dari wa atau wi atau ya. Nah, kalau Ibu belum hafal alif ini berasal dari apa, bisa ingat-ingat sebuah ayat di Al-Quran surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i Wasaif. was-sayf. Oh, jadi Soyafa. Was-sayf. Ya kan? Ya. Kalau ininya, kalau wawu alif dalam dibuang berarti tinggal sod ya sama fa. Nah, soifun ini asalnya dari kata sofa. Nah, sehingga kalau kita menemukan kata sofa, ingat kata soifun. Berarti alifnya berasal dari Ya. dari ya, Ya, begitu. fathah. Soyufu. Iya. Contoh yang lain, ja'a. Tebak, alifnya dari wa atau dari wi atau dari ya. Jaya'u. Wow. Coba. Jaya'u. Alifnya dari ya atau dari wawu? Dapat ya. Dari ya. Aji'u. Coba ingat lagi. Wow, Kita wow. lanjutkan baca surat ini. Rihlatasyita'i was-sayf. Terus falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum Jawa. Jawafa. Jawaan. Jarifa. apa? Jawau. Jarifa. Jawa tuh. Jawa. Alladzi Jawa. at'amahum min ju'in Oh, Jawa. wa amanahum min khauf. Berarti ja'a berasal dari Jawa. Jawafa. Jawa'a wazan 7. Satu lagi nih, latihan. Latihan menempatkan alif berasal dari apa? Bata. Ya. Apa asalnya? Ya. ya, asal dari ya. Bata ya. Jadi baitun, ingat baitun di rumah kan baitun. Ya, baik. Ya. Bayata. Bayata baitun. Falyabudu rabb hadzal baiti. Nah, begitu. Ustaz, Jadi bahasa Bapak dulu, Ibu, Ustaz, ni. kalau Bapak Ibu misalnya belum hafal alif itu berasal dari wa atau wi atau ya, coba ingat-ingat, kembalikan memori kita kepada ayat Al-Quran yang sudah kita hafal, yang sudah kita ingat. Boleh jadi di sana ada petunjuk. Nah, karena alif ini ketika dikembalikan ke asalnya, itu ada yang wa, ada yang wi, ada yang ya. Nah, boleh jadi kita sudah hafal sebagian kata dalam Al-Quran yang itu menjadi asal dari alif. Contohnya wassaif, ju', baitun. Seperti itu. Contoh yang sangat kayak goba. Goba apa asalnya? Soyaba. Kan ada ayat alimul ghaibi wasyahadah. Ada kan? Ada. Ya, ada. Baik, sekarang gini. Kalau soma, alifnya dari apa? Wow. Sawama. Jadi gimana? Saum kan? Saum. Saumu Ramadan, ya kan? Sawama, begitu. Ya, begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Insyaallah. Alhamdulillah, baik. Itu rumpun 3. Kita lanjutkan terakhir tentang rumpun keempat. Rumpun keempat juga terdiri dari 3 wazan. Wazan 10, wazan 11, dan wazan 12. Nah, wazan 10 lampilnya terbuat dari apa? Alif. Alifnya berasal dari apa? Wow. Nah, baik. Jawa. Alifnya berasal dari wawu. Ingat, kalau alif terletak
pada huruf ain fiil, maka alif itu bisa jadi atau boleh jadi adalah wa atau wi atau ya. Saya ulangi. Kalau alifnya terletak pada ain fiil, huruf kedua, maka alif itu bisa wa, bisa wi, bisa ya. Tetapi kalau alifnya itu terletak pada huruf ketiga alias lam fiil, maka alif ini pasti berasal dari wawu, rojawa. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada wi, tidak ada ya. Roja, rojawa, ala, alawa. Dana, dawa, danawa, da'a, da'awa, sofa, sofawa, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau ditanya apa karakteristik wazan 10, jawabannya adalah wazan 10 adalah fiil yang lam fiilnya terbuat dari alif dan alif itu berasal dari wa. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Baik, berikutnya lagi. Masya, ini wazan berapa Masya? Wazan 11. 11. Coba jelaskan. Wazan 11 itu apa cirinya? Cirinya di ujungnya ada Alif bengkok. Alif maksurah. Ujungnya alif maksurah. berupa alif maksurah atau alif bengkok. Nah, kapan huruf ya ini disebut dengan alif maksurah? Saya tanya. Sebelumnya berharokat fathah. Nah, bagus. Ya ini, huruf ya ini disebut alif maksurah adalah ketika ya-nya tidak berharokat dan harokat sebelumnya fathah. Ya-nya tidak boleh berharokat dan sebelumnya harus fathah. Baru disebut dengan alif maksurah alias alif bengkok atau alif bingkeng atau alif pendek. Masa wazan berapa tadi Bapak Ibu? Wazan 11. Wazan 11. Baik. Terakhir, ini adalah wazan ke-12. Rodia. Nah, coba jelaskan. Wazan 12 ini apa karakteristiknya? Lam Fiilnya fiilnya berharokat fathah dan sebelumnya kasrah. Lam fiilnya berupa ya berharokat fathah dan sebelumnya harus kasroh. Harus kasroh sebelumnya. Ain fiilnya pasti kasroh. Itu wazan 12. Nah, selesai 12 wazan. Alhamdulillah. Baik. Inilah materi yang kemarin, minggu lalu kita sudah bahas. Dan juga sudah kita munculkan recordingnya di YouTube ya, yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Tuan dan Puan. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua, Tuan dan Puan semuanya, barangkali ada yang mau sampaikan soalan atau pertanyaan. Tafadhalu antas aluni qabla ad-dukhul ila ad-darsil jadid. Silakan bertanya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya Ustaz, saya mau tanya. Silakan. Tadi saya dengar wazan ke-12 daripada rumput 4 yang Ustaz ada sebut tadi, ada sebut lam ain fiilnya berharakat. Bukan lam fiilnya ya Ustaz? Lam fiilnya berharakat fathah ya. Ya lam. Tapi dan sebelumnya pasti kasroh. Iya lah. Okey, betul. Tapi saya dengar macam ain fiilnya, jadi saya tulis lam fiilnya. Jadi itulah lam fiilnya ya Ustaz. Terima kasih. Ya. Lam fiilnya berharakat fathah atau berbaris fathah dan ain fiilnya berharakat kasroh. Ya, terima kasih Ustaz. Begitu Ibu. Ya, makasih Ibu ya. Ustaz, boleh saya tanya Ustaz? Boleh, siapa? Boleh kenalan Ibu dengan siapa? Saya Laila Ustaz, gabung lagi Ibu Ustaz. Laila, ya Ibu Ahlan. Silakan Ibu. Ustaz, bagi huruf alif maksurah dan ya ni kan, biasa harakatnya yang menentukan dia alif maksurah ataupun ya, betul tak Ustaz? Kan tadi? Ya. Ya, jadi kenapa huruf ya ni di hujung kan, kalau dia ya, kenapa kita tak letakkan dia titik Ustaz dalam penulisan? Ya. Kalau alif maksurah tidak boleh diberi titik hurufnya.
Nih, masya. Ini masya. Sesudahnya atau huruf terakhirnya ini huruf ya, tetapi tidak boleh bertitik. Kenapa tidak boleh ada titiknya? Karena ini adalah alif maksuroh. Kalau ada titiknya, biasanya itu juga disebut sebagai huruf ya. Makanya beda dengan rodia. Rodia, huruf terakhirnya boleh diberi titik. Kenapa? Karena ya-nya bukan alif maksuroh. Meskipun kalau nanti Bapak Ibu membaca Arab gundul, huruf ya juga seringkali tidak dimunculkan titiknya, tidak dituliskan. Tetapi kalau alif maksuroh, tidak boleh diberi titik di bawahnya. Alif maksuroh, penulisannya tidak boleh diberi titik 2 di bawahnya. Tetapi kalau huruf ya, terkadang diberi titik 2 di bawahnya, kadang tidak diberi titik 2 di bawahnya kalau huruf ya. Makanya nanti apabila Bapak Ibu membaca kitab Arab gundul, perlu diperhatikan sebuah kata itu apakah itu adalah wazan 11 ataukah wazan 12. Boleh jadi nanti Ibu temukan ada huruf ya tetapi tidak dibaca, tetapi tidak dituliskan titiknya. Seperti gini. Tebak, silakan. Siapa bisa baca? Fatah. Fatah. Mohon maaf, ini nun. Maaf. Oh, Fana. Ya, ini yang betul adalah Fania. Nah, Fania. Kalau ini baca Bapak Ibu. Rawa. Nah, Rawa. Ini Rawa betul. Rawiyah. Rawa betul, tapi Rawiyah juga benar. Tuh. Karena ada 2, ada Rawaya, ada Rawiyah. Kalau Rawa yarwi, kalau Rawiyah yarwa. Nah, seperti itu harus kita pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit harus mulai kita tahu dan kita hafalkan beberapa kosakatanya, beberapa kata atau fiilnya, beberapa kalimahnya. Begitu Ibu. Begitu Ibu ya? Syukran Ustaz. Syukran. Ya, masyukar. Siapa ada lagi mau tanya? Saya mau tanya Ustadz. Silakan Ibu. Ya, yang rumpun ketiga, wazan ke-7 sama ke-8, itu kan misalkan saya nggak tahu itu yang ain fiilnya ini apa wa apa wi. Nah, misalkan soma, saya ingat misalkan di Quran saum. Nah, ini gimana saya menentukan ain fiilnya itu wi apa wa gitu? Gimana? Ya, bagus Bu pertanyaannya. Betul. Memang untuk wazan 7 dan 8, karena dua-duanya sama berasal dari wawu. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membedakan apakah wawu itu dari wa atau dari wi? Nah, memang itu tidak bisa diketahui kecuali dengan dihafal. Contoh nih, saya akan buat contoh ya, misalnya gini. Ini memang kerumitan sendiri ya, kerumitan tersendiri, kemuskilan. Contoh, ada di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu terus Sinatu wala naum. Sinatu wala naum. Perhatikan oleh Bapak Ibu. Ini ada kata naumun. Naumun ini huruf keduanya wawu. Coba kembalikan ke fi'il madhi. Naumun berasal dari kata apa? Nama. Tengahnya alif kan? Nah, pertanyaan Ibu tadi, ini nama alifnya dari wa atau dari wi? Wa. Wa fathah atau wi kasroh? Fathah. Wa Adalah fathah. nawima. Yang betul ada nawima Ibu. Nawiwa. Nah, nawima bukan nawama. Nah, baik. Kabar gembira buat kita semua, untuk wazan 8 yang wawunya berharokat kasroh hanya sedikit. Hanya sedikit. Jadi kita bisa hafalkan yang sedikit yang ada pada wazan 8. Boleh Ibu buka ya, muka surat buku kita. Muka surat berapa? Sebentar. 33.
Muka surat 33. Muka surat 33 atau halaman 33. Sudah Bapak Ibu buka semua? Surat apa? Quran, Ustaz? Ya, itu ada kata khofa, haba, zala, kada, nama, roha, tala, nala. Ada berapa itu? 2, 4, 6, 7. Ada 7, Ustaz. 7, ingat saja yang 7. Jadi sisanya selain yang 7 ini berarti wazan 6. Wazan 6 silakan Ibu lihat banyak. Dan belum semuanya tertulis di sini. Sebagian besar aja. Hanya sebagian saja yang ada di sini. Jadi ingat-ingat saja. Khofa, haba, zala, kada, nama, roha, nala. Ingat 7. Itu di mana, Ustaz? Bagaimana Ibu? Itu di mana? Di buku atau di... Di buku Ibu. Ibu di buku ini. Muka surat 33. Ibu sudah di Quran, punya buku. Maksudnya? Textbook, bukan Quran. Oh, textbook. Oh, saya belum punya. Oh ya. Ada di buku. Ibu sudah punya bukunya belum? Belum. Oh, belum ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan segera sampai ya. Insya Allah. Nah, jadi untuk wazan 8 yang alifnya berasal dari wi, itu bisa lihat di buku kita, muka surat 33, itu cukup hafal 7 saja ya. Saya tuliskan di sini. Pertama apa tadi? Khofa. Khofa. Terus apa lagi? Haba. Ini, terus apa lagi? Zala. Baik. Zala. Apa lagi? Kada. Kada ya. Kada. Terus? Nama. Terus? Roha. Terus? Nala. Nah ini saya tulis insya Allah masuk ke dalam video ya. Nah ini 7 kata ini ingat saja. Ini wazan 8. Khofa, haba, zala, kada, nama, roha, nala. Ada 7. Berarti sisanya kalau ada alif berasal dari huruf wawu, berarti masuk ke wazan 7. Gitu. Ibu pernah dengar kata nawal? Pernah. Ibu Ida kemarin bertanya nawal ya, nawal. Nah, nawal ini huruf berasal dari kata apa nih nawal? Nala, ya kan? Kan ini ada nun, ada wawu, ada alif, ada lam kan? Alif ini tambahan. Berarti asalnya adalah nun, wawu, dan lam. Ketika nawalun diubah ke fi'il madhi, ditukar ke fi'il madhi, maka menjadi nala. Nah, lalu Ibu bertanya, nala alifnya dari wa atau dari wi? Coba Ibu tebak apa jawabannya. Nala alifnya dari wa atau dari wi? Wi. Kenapa? Karena masuk dalam yang 7 ini. Begitu. Oh, begitu itu ya Ustadz yang saya tanya kemarin. Oh, baru tahu. Iya, paham ya Ibu ya? Paham Ustaz. Ya. Jadi Ibu bisa ingat yang 7 ini. Khofa, haba, zala, kada, nama, roha, nala. Ya, kalau nggak langsung hafal hari ini nggak apa-apa. Ini kita terus aja berulang-ulang. Bagi yang sudah punya bukunya, nanti ini kita akan ada latihan bareng-bareng ya, sambil bersama-sama menghafal pelan-pelan. Begitu. Insya Allah. Baik. Ada lagi mau bertanyakan? Sudah cukup? Maaf Ustaz. Ya Ibu. Ustaz boleh beri maknanya tak? Tak tahu Iya lah Ustaz, maknanya. saya juga tanya artinya. Baik. Yang mana Ibu? Yang mana yang tanya maknanya? Semua. Yang ini, yang khofa. Surat 15. Ayolah. Khofa. Yang ini semua Baik. tak tahu makna je. Baik. Khofa apa makna khofa? Takut. Takut.
Takut. Takut. Khaufun. Khaufun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Baik. Terus haba, apa artinya haba? Segan. Segan kalau bahasa Indonesia, bahasa Melayu apa segan? Segan itu apa ya? Malu. Malu. Ya. Segan juga. Ya, boleh juga dekat ke malu. Misalkan Malu. gini, ada orang di depan kita, kita mau tanya kepada dia, kita nggak berani. Bukan karena malu saja, tapi karena Segan. dibawa dari orang yang kita mau tanya. Itu Serupa. segan namanya. Serupa Apa, maknanya segan. Segan. Serupa dengan Malu. Indonesia Serupa, segan. sama ya. Ya. Segan. Sama. Sama. Kalau Sama. malu kan tidak ada rasa takutnya. Nah, kalau segan itu di dalamnya ada rasa malu, tapi juga ada rasa takut, menghormati gitu. Karena penghormatan, segan. Ya. Itu haba. Itu ya, Bapak Ibu ya. Lalu zala. Zala artinya apa? Terus, menerus. Hilang. Loss ya. Hilang. Terus. Hilang. 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 Lenyap. Lenyap. Zala. Hilang, lenyap. Lalu Lenyap. kada. Hampir. Kada artinya apa kemarin? Hampir. 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 Ya kadul Baik. itu dari kada Ustaz ya. Ya, yakadu. Ada kan di Al-Quran surat-surat awal, Kadul bar- ayat-ayat Ya awal. kadul barku. Ya. Yakufu. Yakadul barqu Iya. yakhtafu absarahum. Itu yakadu hampir artinya. Nah, jadi kalau Ibu menemukan di Al-Quran ayat yakadul barqu, lalu Ibu mau tukar, kembalikan yakadu ke fil madhi, berarti yakadu aslinya adalah kada. Nah, begitu. Jadi kalau ingat kada, ingat yakadu. Ingat khofa, ingat juga ya khofu. Itu dalam rangka mengingat. Dalam rangka mengingat agar kita segera hafal kata-kata ini awalnya dari apa aslinya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya lagi nama. Tidur. 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 Ini sangat populer kata nama. Sudah pada banyak kenal. Naum. As-salatu khairum minan naum. Gitu kan? Naum. Terus berikutnya roha. Apa roha ya rohu? Tahu artinya rehat, Bapak Ibu, rehat, roha? Pohon Ya. yang wangi ya. Lihat. Rehat. Rehat. Rest lah. Rehat. Lihat. Rehat dengan salat Ya, istirahat dari kata roha. Ya. Oke, udah. Terakhir nala. Nala apa artinya nala? Nala artinya menerima. Mendapat Ustaz? Kalau mendapat? Ya, mendapatkan boleh. Get ya, mendapatkan. Boleh Terima. menerima atau mendapatkan. Baik. Sudah? Sudah ya? Nah, begitu. Alhamdulillah. Baik. Sampai di sini barangkali ada mau tanya lagi? Atau cukup? Cukup insya Allah. Terima kasih Ustaz. Cukup ya? Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ustaz, maaf Ustaz. Ya, Kada yang maknanya hampir kan Ustaz. betul. Yang kada tu kan Ustaz pernah beritahu dia ada berbeza makna bila dia menjadi kepada fi'il yang lainnya Ustaz. Kalau kada Benar. mati, dia tetap satu makna aja. Betul? Ada 3. Nah, bagus, bagus, bagus. Ibu masih ingat, Alhamdulillah. Boleh tahu dengan Ibu siapa, Ibu? Ya, Ibu Laila. Baik. Ustaz. Laila. Ibu Laila ya. Ada kada yakudu. Ya. Kada yakudu. Ini wazan berapa kada yakudu? Kada yakudu wazan 7 ya.
Kayak 7 somayasumu. Ustaz. Ya, 7. Ya, somayasumu. Ada lagi kada yakidu. Masih ingat kan? Nah, bagus. Alhamdulillah. Nah, ini jangan lupa ada beberapa kata, ada beberapa fi'il dalam bahasa Arab yang fi'il madinya sama, tetapi mudorenya berbeda. Contohnya adalah kata kada. Kada ini alifnya bisa wa, kawada, bisa wi, kawida, bisa ya, kayada. Dan mudorenya juga berbeda. Kada yakudu, kada yakadu, dan kada yakidu. Nah, lalu apakah maknanya berbeda atau sama? Tentu Beda. saja maknanya berbeda. Nah, kalau kada yakudu apa maknanya? Masih ingat Bapak Ibu? Kada yakudu artinya adalah mempertaruhkan nyawa. Mempertaruhkan nyawa. Sedangkan kada yakadu tadi artinya apa? Kada yakadu. Hampir. Hampir. Hampir atau nyaris. Nyaris sama ya, di sana nyaris juga bukan? Ya, Ustaz. Ya. Terakhir kada yakidu. Masih ingat kada yakidu apa artinya? Akidu kaida. Menipu. Menipu, Wa akidu betul. kaida. Betul. Yakiduna yakiduna kaida wa akidu kaida. Itu kaida. Nah, sehingga kalau Bapak menemukan kata kada, harus perhatikan fi'il mudhari'nya apa, baru tahu maknanya apa. Begitu. Contoh yang lainnya sebagai apa? Wawasan tambahan, kola. Apa kola artinya kola? Berkata. Dia telah berkata. Dia telah berkata, benar. Tapi kalau kola yakulu. Dan ada juga kola yakilu. Muncul tidak tulisan ini? Terlihat? Ya. Ya. Ada kola yakulu, ada kola yakilu. Kalau kola yakulu berkata, telah berkata. Kalau kola yakilu, tidur siang sejenak. Tidur siang, ya. Tidur siang sebentar itu kola yakilu. Oke ya. Satu lagi sebagai wawasan. Ini rumpun berapa nih? Hala. 7 ke 2, 3, 4, antara 4, 5, 6. Hala, rumpun 2, wazan 4, 5 atau 6 ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang hala ini bacanya apa mudorenya? Yahilu. Hala yahulu atau hala yahilu? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tahu tidak perbedaan antara hala yahulu dan hala yahilu maknanya? Hala yahulu artinya adalah yahilu berubah. Dia telah berubah. Hala yahilu. Dia telah berubah. pakai tasdid Ibu, rumpun 2. Hala yahulu. Hala yahulu. Bukan ini. Bukan hala yahilu. Bukan ini, bukan. Atau hala yahulu, bukan ya. Hala yahulu, bukan. Tapi hala pakai tasdid, sabdu. Hala yahulu atau hala yahilu. Nah, apa artinya? Kalau hala yahulu artinya adalah menempati. Fi mahalli raf'in, mahal, tempat, menempati. Kedudukan Ustaz, boleh? Menempati, menduduki ya, menempati atau menduduki. Menempati paham ya Bapak Ibu ya? Mahalli. Ya mahalli. Local time, bahasa Inggris ada local time. Bahasa Inggris saya coba tuliskan dulu sebentar biar langsung ya perbandingannya sebagai komparasi.
ada bahasa Inggris namanya local time. Local time adalah waktu setempat. Nah, bahasa Arabnya adalah at-tawqitu al-mahalli. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, at-tawqit al-mahalli. Kalau kita naik plane yang ke negeri Arab, itu di atas pesawat, di atas kapal terbang, di atas plane, itu ada tulisan at-tawqit al-mahalli, artinya waktu lokal, waktu setempat. Nah, al-mahalli dari kata halla yahullu. Halla yahullu artinya menempati, mendiami. Gitu. Menempati ya, atau mendiami. Kalau halla yahillu artinya halal. Halal. Kita pernah dengar hadis yang berbunyi la yahillu li muslimin ayyajura akhahu fawqa salatin. Tidaklah halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Gitu. Begitu Ibu, Bapak. Begitu ya? Ya Ustaz. Cukup ya? Sampai sini cukup ya? Ya cukup. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kalau gitu saya hapus. Ini saya pindahkan dulu. Close whiteboard. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu mau memastikan fiil-fiil itu ada di wazan berapa saja, Bapak Ibu silakan tengok buku kita dari halaman 29 sampai 34. Silakan tengok buku kita Al-Ajib jilid 4 ini yang buku sorof. Tengok halaman 29 sampai 34. Itu di situ sudah saya tuliskan fiil-fiil sesuai dengan wazan masing-masing. Wazan 1, wazan 2 dengan teman-temannya. Contohnya kata Fataha dengan teman-temannya, Amila dengan teman-temannya, Koma dengan teman-temannya, dan seterusnya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam rangka review materi yang lalu atau murojaah materi yang kemarin. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nastamir ila darsil jadid. Kita lanjutkan ke pelajaran baru. Silakan Bapak Ibu lihat muka surat 12. Halaman 12. Karena ada yang belum pegang buku, maka saya akan coba tuliskan lagi di whiteboard. Minta izin sebentar. Saya coba tuliskan lagi. Ya. Masih ingat fiil dari segi huruf ada berapa macam? Dua. Dua Ustaz. Dua. Fiil apa saja? Mujarrad dengan mazid. Sulasi dan rubai. Ya. Sulasi rubai. Ya, sulasi dan rubai. Nah, fiil sulasi adalah fiil yang terdiri dari 3 huruf. Rubai adalah fiil yang terdiri dari 4 huruf. Nah, sulasi dan rubai masing-masing ada mujarrodnya, ada mazidnya. Sama ini juga mujarrod, mazid. Jadi fiil itu dari segi huruf ada 2, sulasi dan rubai, dan setiap sulasi dan rubai memiliki mujarrod dan mazid masing-masing. Ada sulasi mujarrod, ada sulasi mazid. Ada rubai mujarrod, ada rubai mazid. Begitu. Jadi kalau disebut tuh kadang-kadang ada sulasi mujarrod, sulasi mazid, sulasi rubai mujarrod, rubai mazid. Itu berbeda.
Nah, sekarang kita akan coba pada pertemuan kali ini, kita akan bahas dulu yang sulasi. Kemarin kita sudah belajar, fi'il sulasi mujarrad ada berapa wazan? 12 wazan. 12 wazan. Nah, baik. Ketahuilah, fi'il sulasi mujarrad yang 12 wazan itu, semuanya bisa ditukar, bisa diubah ke bentuk mazid. Pertanyaannya, apa sajakah bentuk mazid fi'il sulasi? Nah, ketahuilah, untuk mazid dari sulasi itu ada yang tambahannya 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Yang 1 huruf ada 3 macam, yang 2 huruf ada 4 macam, yang tambahan 3 huruf ada 1 macam. 3 ditambah 4 ditambah 1. Jadi ada berapa? 8. Nah, jadi fi'il sulasi mazid itu ada 8 macam. Ada 8 wazan. Ada 8 pola. Yang tambahannya terdiri dari 1 huruf ada 3 macam. Yang tambahannya terdiri dari 2 huruf ada 4 macam. Yang tambahannya terdiri dari 3 huruf ada 1 macam. Untuk lebih jelasnya, ini akan saya hapus, kita akan ganti layar. Baik, kita akan ganti layar dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kembali lihat ke whiteboard. Pertama adalah tambahan hamzah. Baik, Bapak Ibu silakan lihat ke whiteboard ya. Ini ada hamzah di huruf pertama, terus ada strip, strip, strip. Strip yang pertama ini maksudnya adalah fa fi'il. Strip yang kedua adalah ain fi'il. Strip yang ketiga adalah lam fi'il. Fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Berarti kalau begini, yang pertama ini tambahannya apa? Hamzah. Tambahannya adalah hamzah sebelum fa fi'il. Sampai sini paham? Ya, paham. Ya, baik. Yang kedua, tambahannya adalah lihat. Apa tambahannya yang kedua ini? Alif. Di mana posisi alifnya? Selepas Alifnya, tambahan yang kedua ini adalah alif setelah fa fi'il. Alif selepas atau seusai atau sesudah fa fi'il. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba Bapak Ibu rumuskan. Apa tambahannya di sini? Tasdid. Tasdid atau sabdu. Di mana posisi tasdidnya? Ain fi'il. Baik. Sekarang yang keempat. Tambahannya adalah ini. Ada berapa huruf tambahannya? Dua. Ta dan alif. Ta dan alif ada 2. Di mana posisi ta? Sebelum fa fi'il. Sebelum fa fi'il. Di mana posisi alif? Selepas fa fi'il. Selepas fa fi'il. Alif selepas fa fi'il. 2. Ini yang nomor 4 ini sama dengan nomor 2. Bedanya yang nomor 2 tidak ada ta, nomor 4 ada ta. Nomor 2 ada alif, nomor 4 ada alif setelah fa fi'il, selepas fa fi'il. Sekarang yang 5. Tambahannya ini. Ta dan tasdid. Ta dan tasdid. Ada berapa huruf tambahannya? 2. 2. Tasdid juga huruf. Cuma disatukan dalam satu huruf yang sama. Terus yang ke-6. Baik. Yang nomor 3 dan 5 ini sama. Bedanya, kalau nomor 3 tidak ada ta, nomor 5 ada ta di depan sebelum fa fi'il. Nomor 6 tambahannya ini.
Apa tambahannya? Alif dan ta. Alif dan ta. Alif dan ta. Di mana alif? Alif Alif sebelum fa'il. Sebelum fa'il. Di mana ta? Selepas fa'il. Selepas Setelah fa'il. fa'il. Nah, yang ketujuh. Apa tambahannya? Alif dan nun. Alif dan nun. Atau boleh Ibu sebut in. Di mana posisi in? Sebelum fa'il. In sebelum fa'il. Nah, perhatikan. 4, 5, 6, dan 7. Tambahannya berapa huruf? Dua huruf. Ada 2 huruf. Ada berapa yang tambahan 2 huruf? Ada berapa macam? Ada berapa wazan? 4 Macam. 4. Ada 4 macam. Nah, ini ada 4. Yang tambah 1 huruf ada berapa macam? 3. 3. Nah, 3 dan 4. Nah, sekarang yang terakhir, yang ke-8 adalah tambahannya ini. 3. Ya, tuh. Tambahnya adalah ista. Ada berapa huruf itu ista tambahannya? 3 huruf. 3. Ada berapa yang tambah 1 huruf? Yang tambahan 3 huruf ada berapa? Satu saja. 1 saja. Sekarang kita hitung. 3, 4, 1. Jadi ada berapa? 8. Ada 8. Nah, jadi fi'il sulasi mujarrad yang 12 wazan itu semuanya bisa ditukar ke dalam fi'il mazid yang 8 macam. Yang 8 wazan. Wazan itu macam atau pola. Yang tambahan 1 huruf ada 3 macam, 3 wazan. Tambahan 2 huruf ada 4. Tambahan 3 huruf ada 1. 1 ada 3, 2 ada 4, 3 ada 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4. 2, 4. 3, 3, 1. 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. Nah, ini kode-kode seperti ini kita aja yang tahu Bapak Ibu. Nomor rahasia, Kita aja yang tahu. Kayak kemarin 22 4 22. Masih ingat kan? 22 4 22. Masih. 4, 22. Ingat. Sekarang ada lagi 1 3 2 4 3 1. Kalau kita nggak belajar begini nggak tahu itu maksudnya apa. 1 3 2 4 3 1 tidak tahu. Gitu. Baik. Nah, jadi wazan fi'il sulasi mazid ada berapa semuanya? 8. Ada 8. Tambahan 1 huruf ada berapa wazan? 3. 3 wazan. Tambahan 2 huruf ada berapa macam? 4 wazan. Tambahan 3 huruf ada berapa macam? 1 wazan. 1. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong lihat dulu yang tambahannya 2 huruf. Nomor 4, 5, 6, dan 7. Nomor 4 dan 5 tambahannya adalah huruf ta di depan. Sebelum fa'il. Sebelum fa'ilnya ada huruf ta. Huruf yang pertamanya diawali oleh ta. Sedangkan yang keduanya ada alif setelah fa'il, ada tasdid pada ain fi'il. 4 dan 5. Sedangkan yang nomor 6 dan 7 tambahannya diawali oleh alif kasroh i. Jadi yang 2 huruf itu tambahannya ada 2 macam. Ada yang diawali oleh ta, ada 2. Ada yang diawali oleh alif kasroh i, ada 2. Begitu. Nah, kita harus ingat susunannya. Nomor 1 tambahan hamzah. Nomor 2 tambahan alif setelah fa fi'il. Nomor 3 tambahan tasdid pada ain fi'il. Nomor 4 ta alif. Nomor 5 ta tasdid. Nomor 6 alif ta. Jangan ketukar yang 4 dan 6. Kalau 4 ta alif, kalau 6 alif ta. Nomor 7 in.
Nomor 8 alif sinta atau ista. Begitu. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? InsyaAllah faham. Baik. Nah, sekarang kita coba terapkan dalam kalimat, dalam kata. Kata artinya kalimat ya. Nah, contohnya misalkan kata yang berbeda. Misalnya kata khoroja. Khoroja ini mujarrad atau mazid? Jarad. Mujarrad. Sulasi atau rubai? Sulasi. Sulasi. Nah, coba sekarang kata khoroja ubah ke mazid yang 8 wazan. Khoroja tambahan nomor 1, 2 sampai 8 bagaimana? Khoroja menjadi bagaimana? Akhroja. Bagus. Istakhroja ya. Ikhtaroja terus Kharaja. Terakhir istakhroja. Nah, begitu. Gampang kan? Gampang. Nah, sekarang kita bareng-bareng. Ini ada kata khoroja. Sekarang kata yang lainnya saya tambahkan misalnya jalasa, lalu karuma, lalu alima, lalu sajada, lalu ba'uda, lalu rogiba. Ada 6. Rogiba. Jalasa, karuma, alima, sajada, ba'uda, rogiba. Kita bersama-sama. Coba ubah kata jalasa bertahap dari awal sampai akhir ke 8 macam mazid. Silakan mulai bareng-bareng. Jalasa. Ajalasa. Jalasa. Tajalasa. Ya, terus Tajalasa. Italasa terus Istajalasa. Istajalasa. Berikutnya karuma. 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 Akrama. Istakroma. Ya, baik. Saya akan coba bantu Bapak Ibu untuk memudahkan ingatan sambil kita susun di kepala kita, susunannya nomor 1 sampai 8 tidak tertukar posisinya. Nah, misalkan gini, kata jalasa. Ajalasa, jalasa, jalasa, tajalasa, tajalasa, ijtalasa, injalasa, istajalasa. Gunakan nada ya. Karuma, baik karuma ru-nya doma, tetapi kalau sudah mazid domanya jadi fathah semua. Karuma, akroma, karoma, karoma, takaroma, takaroma, iktaroma, inkaroma, istakroma. Begitu. Sekarang alima, bareng-bareng lagi, silakan. Alima.
تعلم In alama istalama. Istalama. Baik. Baik, bagus. Alhamdulillah. Itu udah 3 kata, udah 3 kalimat ya. Nah, berikutnya dalam rangka mengingat, Bapak Ibu silakan sebut kata yang berikutnya sajadah ke 8 masjid, tetapi Bapak Ibu matanya tidak usah tengok ke laptop atau ke HP. Atau tidak usah tengok ke buku. Kalau sudah hafal. Kalau sebelum hafal boleh tengok, boleh lihat. Sajadah bareng-bareng. 1, 2, 3. Tasjadah, 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 sajadah, 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 istasjadah, istasjadah, istasjadah. Ba'uda, berikutnya silakan. Ab'ada, ab'ada, ba'ada, ba'ada, ibta'ada, ibta'ada, istaba'ada. Bagus. Satu lagi Rogiba, silakan. Argoba, bukan agroba. Argoba, ro dulu. Oh, salah. Argoba, Argoba, Qaraba, Rogoba, Istargoba. Bapak Ibu, perhatikan kata rogiba dan goroba. Ini hurufnya sama, ada ro, ada goin, ada ba. Tapi posisinya ada yang ro dulu, ada yang goin dulu. Kalau Ibu menyebut rogiba, ro dulu semuanya. Jangan rogiba tapi nanti jadi goroba, agroba. Dan ketukar hurufnya. Sekarang kata goroba. Ayo bareng-bareng goroba. Goroba, Nah, begitu. Istagroba. Bedakan istagroba dan istargoba. Begitu. Baik. Nah, sudah hafal ya Bapak Ibu ya? Sikit-sikit boleh. Insya Allah. Perlu latihan, Sekarang ini Ustaz. saya hilangkan. Twing, hilang. Nah, Ibu Bapak silakan tengok ke buku. Ini ada banyak fiil ya. Silakan tengok halaman 29, muka surat 29 silakan tengok. Ada kata jabuna. Jabuna, silakan ubah ke 8 masjid yang 8 wazan itu. Ajbuna, ajbana, Ya. ajbana, jabana, tajabana, 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 ijtabana, indabana, istajabana. Nah, udah. Satu lagi yang wazan 1, kata kaburo, silakan. Kaburo. Kaburo, Istakbaro. Baik, bagus, alhamdulillah. Pindah ke wazan 2, fathah ada banyaknya. Sekarang kata yang lainnya adalah baroza.
Baraza. Abraza. Abraza. Baraza. 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 Istabroza. Istabroza. Baik, lagi. Jalaba. Ajlaba. Ajlaba. Jalaba. Jalabata. Jalabata. Jalaba. Ijtalaba. Injalaba. Istajlaba. Satu lagi. Samaha. 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 Asmaha. Asmaha. Yang ke-8 bagaimana Samha yang ke-8? Istasmaha. Tasmaha. Sinya 2 kali ya. Ada is, ada tas. Istasmaha. Baik, bagus. Alhamdulillah. Sekarang terakhir ke nomor 3. Muka surat 30. Hasiba. Sabah. Asaba. 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 Istasaba. Bagus. Istasaba. Berikutnya lagi. Sabah. Apa? Rohima. Rohima. Istarhama. Terakhir wazan 3. Satu kata lagi. Apa ya? Hamida. Hamida. Mada. Istahmada. Ya, bagus. Selamat. Udah. Nah, sekarang boleh kalau misalnya ada yang coba 1 orang atau 3 orang bertahap satu-satu. Silakan mau coba siapa ucapkan. Siapa yang mau coba? Kata-katanya adalah syahida. Shin ha simpul syahida. Siapa mau coba? Ustaz, saya coba. Ustaz. Oh, dua-dua mau coba. Syahida, siapa coba? Silakan. Saya mau coba, Ustaz. Ibu siapa? Bu Siti. Ibu Siti. Ibu Hafsah. Yes. Ya, Ibu Siti Hafsah, silakan. Okay. Ashada, sahada, sahada, tasahada, tasahada, istahada, intahada,
Istahada. In Insyahada. Yang nomor 7 insyahada. in syahada. Istahada. Istahada. Istashhada. Istashhada. Insyahada istashhada. Baik. Berikutnya kata naharo. Nun ha pedas sama ro. Naharo. Siapa coba? Naharo. Saya Siapa Ustaz. coba? Silakan. Saya boleh. Ya, Ibu Zahara. Ahara. Nahara. Ya, Nahara. betul. Tanahara. Ya. Tanahara. Ihtahara. Apa? In Ya. Ihtahara. Intaharo. in taharo. Intahara. Ya, Nahara. betul. Istahara. Betul, dikit lagi. Yang alif sinta. Belum Ustaz. Istahara. Istanharo. Istanhara. Ya. Bagus. Bagus. Lagi. Berikutnya adalah apa? Jahila. Siapa coba jahila? Jahila. Okey, Ustaz saya Ibu cuba. Salamah. Ya, Okey, silakan cuba, Ibu. Ya. Ajhala. Ya. Jahala. Jahala. Tajahala. Tajahala. Ya. Tajahala. Ya. Ijtahala. Ya. Injahala. Istajhala. Ya, Istajhala. bagus, selamat. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Lagi. Gofaro, siapa coba Gofaro? Saya Ustaz. Ya, silakan Ibu Laila, Gofaro. Aghfara, ghafara, ghaffara, taghafara, taghaffara, ightafara, inghafara, istaghfara. Itu Ustaz? Igtafaro, nomor 7. Inghafara, Ya, 8. istaghfara. Bagus, istighfaro. Baik. Satu lagi yang wazan 2, wazan 1 belum. Gofala. Siapa coba Gofala? Gofala. Ada yang mau coba lagi? Tidak ada. Saya coba Ustaz. Saya coba. Ya, silakan Ibu Kartini. Gofala. Aghfala, ghafala, waffala, taghafala, taghaffala, irtafala, inghafala, istaghfala. Ya, bagus. Selamat. Sekarang wazan 1 yang huruf ain fi-nya dhammah. Contoh kata adalah syarufa. Syarufa, syarif, syarufa. Siapa coba? Saya cuba bisa. Silakan Ibu Sahana. Ya. Syarufa. Ashfaro. Ashrofa, astagfirullahaladzim. Ashrofa. Ya, bagus. Syarofa. Apa nih? Syarofa. Ya, betul. Syarofa. Kemudian Ya. tasyarofa. Tasyarofa. Ya. Syarofa. Betul tak? Istarofa. Insyarofa. Ya. Istashrofa. Istashrofa. Bagus. Satu lagi terakhir. Kamula. Siapa coba? Satu lagi terakhir. Kamula. Siapa? Mau coba? Saya coba Ustaz Nuraini Ibrahim. Ya, silakan Ibu Nuraini Ibrahim. Kamula Ibu. Ya, akmala, kamala, terus? kamala, Ya. kamala, iktamala, inkamala,
istakmala. Ya, Mumtaz, selamat. Mudah kan? Ya, Alhamdulillah. Selamat. Sampai di sini ada pertanyaan, ada soalan? Nggak ada ya? Tak ada. Udah. Tinggal latihan saja, tinggal berlatih. Ustaz, Latihannya, saya tanya. Bapak Ibu silakan tengok buku kita muka surat 29 sampai 30 dulu, wazan 1, 2, dan 3. Diperbanyak latihannya. Insya Allah Ustaz. sampai lancar. Ustaz, Lancarnya itu adalah ketika Bapak Ibu Terus cakap itu. menukar dari mujarad ke mazid dan tidak usah melihat buku. Insya Allah. Matanya cukup melihat ke depan atau ke atas atau ke bawah. Begitu ya. Ustaz, Nah, saya tanya selesai. sedikit. Gimana Bapak Ibu ada yang mau tanya? Saya mau tanya Ustaz. Silakan Ibu, siapa? Saya Ibu Suhana. Ibu Isana ya, silakan. Ustaz, dari di muka surat 29 yang wazan 2 fathah ni kan. Sebelah setiap perkataan ada apa? Ada garis barozah, contoh barozah, tepinya ada garis habis doma. Itu maksudnya apa ya Ustaz? Bagus. Bagus, ini pertanyaan bagus ya. Baik. Kalau Bapak Ibu sudah pegang buku, bisa lihat buku, tetapi bagi yang tidak punya buku, saya akan coba tulis di sini, di whiteboard. Di halaman atau di muka surat 29, wazan 2 teman-teman fathah, itu ada tulisan begini. Misalnya fathah. Lalu saya tulis begini, fathah. Ada lagi baroza. Baroza. Saya tulis begini. Ada lagi jalaba. Saya tulis begini. Nah, apa yang dimaksud dengan strip fathah, strip doma, strip kasrah ini? Nah, ketahuilah fathah, doma, kasrah ini adalah harokat ain fi'il pada saat mudhari. Misalnya gini, fathah. Nah, ini karena di sininya a, maka yaftahu. Tuh. Bacaannya adalah fathah, ta, bukan tuhu, bukan tihu. Yaftahu, bukan yaftuhu, bukan yaftihu. Tetapi yaftahu mengikuti kode yang ada di samping kata fathah. Baroza berarti ya beruzu. Sama. Ya beruzu. Jalaba berarti adalah Yajlibu. Yajlibu. Nah, gitu. Jadi harokat kasroh, harokat fathah, harokat doma setelah fiil-fiil itu adalah harokat ain fiil pada saat mudorenya. Bapak Ibu harus tahu yang sulit dalam tasrif atau sorof itu adalah membaca harokat ain fiilnya. Karena ain fiil ada yang doma, ada yang fathah, ada yang kasroh. Karena sulit menetapkan kapan doma, kapan fathah, kapan kasroh, maka dalam buku ini kita beri panduan untuk sementara untuk menghafal. Kalau fathah dibaca fathah, ain fiilnya. Kalau doma baca doma, kalau kasroh dibaca kasroh pada saat mudhari. Begitu Ibu. Ibu Sahana. Paham ya, Ibu ya? Nah, sekarang coba kalau ada kata begini. Misalnya amila. Saya tulis begini. Mudhari'nya gimana? Ya malu. Ya malu, bagus. Jalasa. Saya tulis begini, apa bacanya? Yajlisu. Yajlisu. Qobala. Bacanya apa? Yakbalu. Nah, seperti itu. Jadi ini menunjukkan ain fiil pada saat mudhari. Gitu ya Bapak Ibu ya? Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Mudah kan? Ya. Baik, ada lagi mau tanya sampai sini? Tak ada Ustaz. Sambung. Tak ada. Nah. Mau Ustaz tanya sedikit. Oh iya, silakan. Siapa? Ibu Ida. Ibu Ida, silakan. Apa namanya? Kan ini tadi semua kata-katanya sudah ada Ustaz. Tapi kalau kata-kata yang nggak ada seperti misalnya
Hamzah wa lam. Itu kita bacanya apa, Ustaz? Ula. Hamzah wa lam. Baik. Ya. Nah, ini bagus nih. Bisa jadi kasus nih. Hamzah, wawu, lam. Coba kita bareng-bareng bahas. Ini bacanya bagaimana? Kalau saya bacanya ula. Ula. Ada lagi yang lain punya ide, punya gagasan. Bacanya apa? Awala. Nah, baik. Baik, ini kan hamzah wawu lam. Perhatikan huruf tengahnya, huruf ain fiilnya apa hurufnya? Wow. Wow. Wawu. Coba ini kata ini kembalikan ke rumpun berapa? Rumpun 3. Rumpun 3. Rumpun 3-nya wazan yang keberapa? Wazan yang ke-8. Wazan 7 atau wazan 8? Awila. Ya, asalnya awala. Awala. Nah, asalnya gini, ala. Kan wawunya harus dikembalikan ke alif dulu kan? Maka menjadi ala. Menjadi ala, gitu ya. Ala. Nah, karena hamzah dan alif ini hurufnya sama, maka kemudian ibu akan menemukan begini akhirnya. Ala. Ini hasil akhirnya adalah ini. Asalnya ini, lalu menjadi ini, nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. Tuh. Jadi akhirnya adalah ala. Ala ya'ulu. Seperti soma yasumu. Bentar, Ustaz. Jadi berarti itu awala ya, Ustaz ya? Awala. Bukan ula, bukan. Karena sebelumnya kalau ada tulisannya at-tauhidu hamzah wa lam. Kita bacanya? Ya. Itu al-awwal. Al-awwal. Oh. Ya, al-awwal. Al-awwal adalah perubahan dari kata ala. Bentukan berikutnya. Awala, saya tulis dulu. Ya. Ala. Jadi ianya rumpun 3 wazan 7 ya, Ustaz? Ya, wazan 7 Ibu, betul. 3, 7. Rumpun 3 wazan 7. Boleh Ibu tulis 3, 7 gitu. Berarti rumpun 3 wazan 7. Udah Ibu? Kalau menjadi ulah, Ustaz? Menjadi... Itu beda lagi. Nanti kita belajar pada isim tafdil. Oh, tafdil itu ya? Ya, mananya beda. Mananya beda. Ula artinya yang paling pertama. Ulah. Terakhirnya apa ya, Ustaz? Ya ulu ya? Mudore. Ala ya ulu. Ya ulu. Ya ulu. Ala ya ulu. Oh, jadi awala ya? Awala, betul. Ingat al-awwal. Awalan, akhiran. Kedudukannya apa ini, Ustaz? Awala ini menjelaskan asal dari kata ala. Kayak soma, sowama asalnya. Jadi awala itu adalah asal dari ala. Ala asalnya adalah awala. Sebagaimana soma asalnya adalah suama. Koma asalnya adalah kuama. Begitu. Oh. Kalau di i'rab apa? Belum saatnya, belum. Atau ya. Jadi asalnya aja ya, Ustaz ya. Asalnya dulu. Kalau sorof lebih membahas tentang asal muasal kata dari sebuah fi'il dulu. Kalau sorof. Nah, Ustaz. Ya. Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Ada lagi mau tanya? Cukup? Cukup ya? Nah, saya akan akhiri dengan ini, bahasan yang terakhir. Yang tadi kita bahas itu adalah fi'il sulasi. Sulasi ada berapa macam? 2. Apa saja duanya? Mujarad dan mazid. Ada mujarad dan mazid.
Nah, sekarang kita akhiri dengan bahasan tentang rubai. Rubai. Rubai juga ada dua. Ini maaf, muncul tidak? Nampak tidak? Nampak. Nah, bagus. Rubai ada dua, ada mujarrad, ada mazid. Nah, untuk rubai macamnya atau jenisnya, polanya sangat sederhana. Cukup satu saja. Mujarradnya contohnya kata jalbaba. Jalbaba. Ini hitung berapa huruf jalbaba? 5. 4 ya? 4 huruf. Jalbaba. Jim, lam, ba. 4 huruf. Nah, bagaimana cara membuat mazid dari rubai mujarrad? Cara membuat mazidnya cukup satu macam saja, yakni dengan tanda dengan penambahan ta sebelum huruf pertama. Tuh. Maka jalbaba menjadi tajalbaba. Udah, itu aja. Mujarradnya satu macam, mazidnya satu macam, tambahan ta sebelum fa'il. Sekarang coba dahroja, mazidkan. Tadakhraja. Tadakhraja. Zalzala. Tazalzala. Tok-toko. Tatok-toko. Basmala. Tabasmala. Hamdala. Sabhala. Ya. Sabhala. Gol-gola. Gol-gola. Terakhir to'a. Udah. Untuk fi'il rubai cukup satu mujarrad, satu mazid. Mujarrad 4 huruf, ya. Dan mazid tambahkan ta sebelum huruf yang pertama. Dahroja, ta dahroja. Basmala, ta basmala. Hamdala, ta hamdala. Tok-toko, ta tok-toko, dan seterusnya. Beda dengan sulasi. Kalau sulasi banyak macamnya. Dan karena rubai itu satu macam, maka jumlah fi'il rubai juga tidak banyak. Tidak seperti sulasi. Sulasi sangat banyak. Mujarradnya ada banyak, 12 wazan. Mazidnya ada 8 wazan. Sedangkan rubai, mujarradnya 1, mazidnya 1. Selesai. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rofa, mujarrad atau mazid? Mujarrad. Rofa mujarrad. Mujarrad apa? Rubai. Mana mazidnya? Tarof rofa. Tarof rofa. Hauqola, rubai atau sulasi? Rubai. Baik. Mazid atau mujarrad? Mujarrad. Sekarang gini. Jauroba, ini sulasi atau rubai? Rubai. Berikutnya sekarang ini. Anbala, rubai atau sulasi? Rubai. Sulasi mazid. Sulasi tambah satu. Sulasi mazid. Jauroba 4 huruf. Anbala juga 4 huruf. Tetapi beda. Jauroba rubai mujarrad. Anbala meskipun 4 huruf bukan rubai. Tetapi Sulasi mazid. Apa tambahannya? Hamzah di awal. Jauroba sama Anbala jangan tertukar. Jauroba rubai. Kenapa huruf pertamanya kan bukan hamzah?
Jim. Sedangkan ambala huruf pertamanya adalah hamzah, itu huruf mazid. Baik. Tambahan dalam bahasa Arab itu disebut dengan ziyadah. Jadi kalau nanti kita sebut tambahan itu maksudnya adalah ziyadah. Kalau kita menyebut kata ziyadah maksudnya adalah tambahan atau imbuhan. Begitu Baik, Bapak Ibu. Gampang ya, mudah ya, dipahami ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Nah, berarti hari ini, malam hari ini kita belajar baru sampai halaman atau muka surat 14 tentang sulasi mujarod dan sulasi mazid ditambah dengan rubai mujarod dan rubai mazid. Bahasan kita malam hari ini adalah tentang sulasi dan rubai yang dibagi dua, yakni mujarod dan mazid. Sulasi mujarod ada berapa macam? Ada berapa wazan? 8 macam. 12. Sulasi mujarod ada berapa wazan? 12 wazan. 12 wazan. Sulasi mazid ada berapa macam? 8 wazan. 8 macam. 8 wazan. Rubai mujarod ada berapa wazan? 1. 1 wazan. Rubai mazid ada berapa wazan? 1 wazan. Udah, itu saja. Sulasi mazid ada 8 macam. Satu huruf ada berapa? 3. 2 huruf ada berapa? 4. 3 huruf ada berapa? 1. Bagaimana kodenya? 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai, tuntas. Sampai sini ada soalan dari Bapak Ibu, dari Tuan dan Puan semua? Silakan. Ustaz. Ya. So, kalau hamzah di awal dia tak mungkin jadi rubai mujarrad Ustaz. Hamzah Ya. Kalau ada fi'il 4 huruf dan huruf pertamanya hamzah, itu tidak mungkin rubai. Tetapi sulasi mazid. Karena tambahnya adalah A di depan. Gitu ya Ibu ya. Bagus, kesimpulan bagus. Ya Ustaz, terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Silakan, barangkali ada soalan lagi. 2 menit lagi, barangkali mau coba tanya. Ustaz, mau Soal. tanya. Silakan, siapa? Saya mau tanya Ustaz. Kalau diawali dengan Silakan. sulasi mujarrad, kalau memula dengan hamzah, bagaimana kalau untuk wazan yang bertanda bunyi dia Ustaz? Akmala juga. Misalnya akala. Akala ke Ustaz? Bagus, bagus. Alhamdulillah. Bagaimana cara membuat mazid dari fiil sulasi yang di depannya ada hamzah? Akhoda. Baik, kita mulai. Akhoda yang pertama jadi ini. Akhoda. Nah, tetapi hamzah dan hamzah sama enggak hurufnya? Ya. Sama. Sama. Karena sama, maka disatukan. Lalu dijadikan panjang. Akhoda. Ustaz ada aja. Sampai sini paham? Ya. Sama dengan kata yang lain, misalkan akala, amala. Nah, tapi sekarang kita ambil contoh akhoda dulu. Ini yang pertama. Yang kedua bagaimana? Akhoda. Akhoda. Kalau yang ini tambahan hamzah dan hamzah, akhoda. Yang kedua tambahan alif setelah fa'il, berarti akhoda. Akhoda. Hanya panjang kan? Ya. Maka penulisannya sama dengan ini. Akhoda. Yang akhoda pertama dan akhoda kedua, ini mazidnya beda wazan. Ada yang tambahan hamzah sebelum fa'il dan ada tambahan alif selepas fa'il. Kita harus tahu asalnya. Terus nomor 3 gimana? Akhoda. Akhoda. Tambahkan tasdid pada huruf kedua. Akhoda. Akhoda. Yang keempat?
Ta'akhadha. Ta'akhadha. Nah. Ingat nomor 4 sama dengan nomor 2. Tinggal tambahkan ta di depan. Nomor 5. Ta'akhadha. Ta'akhadha. Nomor 6. Ittakhadha. Nah, baik. Asalnya gini. Ittakhadha. Pening banget. Ittakhadha. Asalnya gini. Kan tamanya ini sama ta kan? Ya. Ittakhadha. Nah, cara baca ini susah, maka menjadi hamzanya diganti menjadi ta. Oh, ittakhadha. 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 Oh, ittakhadha. Lalu ta dan ta ada 2 kan, sama hurufnya. Ya. Maka disatukan menjadi ittakhadha. Ibu sering menjumpa kata ittakhadha di Al-Quran? Ya. Banyak. Banyak ittakhadha. Nah, ittakhadha ini adalah mazid yang ke-6. Tambahan alif dan ta. Asalnya mulanya adalah akhadha. Sampai sini paham? Paham, Ustaz. Jadi kalau ada hamzah, ikutin pola ini. Ittakhadha. Ittakhadha. Nomor 7 bagaimana? Pakai tasdid betul. In akhadha. In akhadha. 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 In akhadha. Tuh. In akhadha. Gitu. In akhadha. In akhadha. Tinggal ditambah in di depan. Di hadapannya. Nomor 8 bagaimana? Istakhadha. Istakhadha. Nah, begitu Ibu. Selesai deh. Ada lagi mau tanya? Oh, terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau ada pertanyaan kita bahas, insya Allah menjadi ilmu buat kita semuanya. Gitu. Nanti Ibu bisa coba kata yang lain, amala, akala, atau kata yang lainnya. Amaro. Gitu. Baik, ada lagi mau tanya? Silakan. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga yang tadi kita sampaikan, yang tadi kita jelaskan, belajar bersama-sama, mudah dipahami dengan baik dan bisa menjadi penambahan ilmu buat kita semuanya. Ini semuanya akan menjadi dasar, menjadi modal, menjadi bekal kita untuk masuk pada langkah-langkah berikutnya. Insya Allah, semakin jauh kita melangkah, semakin asyik kita belajar bahasa Arab, dan semakin banyak yang tersingkap dari bahasa Arab yang semula mungkin belum kita tahu. Semakin di depan akan semakin banyak rahasia yang kita akan terungkap untuk kita semuanya. Itu saja barangkali pelajaran kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau keliru atau silap. Dan terima kasih atas segala perhatian dan pelajaran bersama-sama kebersamaan kita pada malam hari ini. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran kasiran. Alafu minkum akhiran. Aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.